pagi sahabat Bawaslu, kembali lagi dalam program kita, program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Saya Anissa selaku staf di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Pada Optimis pagi hari ini kita akan membahas dengan tema sengketa dalam keadilan pemilu. Sebelum kita memulai diskusi, saya ingin mengajak para sahabat Bawaslu untuk mengikuti seluruh media sosial yang ada di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Jadi kepada sahabat Bawaslu silakan memfollow seluruh akun sosial media Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Nah, kalau biasanya saya hanya ditemani oleh satu narasumber, pada Optimis episode kali ini saya ditemani oleh 3 orang narasumber. Selamat pagi Pak Endro, Pak Sugi, dan Bu Evi. Nah, jadi narasumber yang pertama itu adalah Pak Endro selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal. Kemudian yang kedua ada Bapak Sugiyatno selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Datin. Dan yang terakhir ada Ibu Evi selaku Koordinator Penyelesaian Sengketa. Nah, tema kita adalah sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Yang pertama, Pak Endra nih Pak. Jadi pengertian dari keadilan pemilu itu sendiri sebenarnya apa Pak? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Langsung bahwa kita dipertemukan kembali Mbak Nisa setelah sekian lama ini dengan teman-teman komisioner. Ini di hari pertama masih dalam rangka bulan Syawal ini, halal Lebaran. Jadi kami dari Banjarnegara, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada. Tentunya dalam Lebaran 1442 Hijriah ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, yang disampaikan Mbak Nisa terkait apa itu adil, terutama kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Adil itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab, adil. Jadi yang artinya itu berada di tengah-tengah. Dan secara terminologi bahwa adil itu suatu sikap yang tidak diskriminatif. Sebenarnya adil juga dari bahasa Inggris itu juga ada, sering disebutkan yang biasa disebut justice. Bahasa Latin justisia, yang artinya juga sama. Kemudian dalam kepemiluan, terutama di dasar konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22E ayat 1 menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ini ada salah satu asas yang diamanatkan oleh konstitusi kita bahwa berasaskan adil. Adil di sini termasuk dalam kaitannya sistem pemilu itu adil menurut hukum pemilu. Kemudian penyelenggaraan pemilunya juga harus adil. Jadi electoral law-nya juga harus adil, harus perlakuan yang sama intinya pada setiap orang yang memang mengenal pada hukum tersebut. Kemudian penyelenggaraan pemilunya juga harus adil antara peserta yang satu, peserta yang lain, tidak ada perbedaan. Jadi adil pada awalnya menurut saya seperti itu Mbak Nisa. Jadi kaitannya dengan sistem keadilan pemilu yang memang harus kita junjung tinggi, terutama dalam setiap kegiatan proses pelaksanaan
pemilihan maupun pemilihan umum. Ya. Kemudian Bu Evi nih, selaku koordinator penyelesaian sengketa, bagaimana Bu mekanisme dari penyelesaian sengketa tersendiri dalam mewujudkan keadilan pemilu? Jadi begini ya Mbak Nisa, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada teman-temanku ini luar biasa Mbak Nisa, pada pagi hari ini yang pada kesempatan kali ini kita agak sulit loh bertemu seperti ini bertiga ditemani ini. Mbak Nisa senang banget ini ditemani 3 orang narasumber komisioner sekali ya, seperti artis gitu ya. Sekarang ini Mbak Nisa 1 orang memberikan atau pencerahan mudah-mudahan untuk para pemirsa semua. Jadi terima kasih sekali dan teman-teman saya, meskipun saya sebagai koordinator sengketa yang saya sampaikan kesempatan kali ini memang kebetulan kita tahu tentang bagaimana keadilan ya. Kita akan, sebelum ada tadi Mbak Nisa menyampaikan tentang mekanisme ya yang diberikan kepada kami, maka sebelumnya kita akan melihat dulu tentang Bawaslu melakukan fungsinya dulu, yaitu pencegahan sengketa proses pemilu dan pemilihan, penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan, kemudian pemantauan dan evaluasi, kemudian persiapan laporan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir divisi penyelesaian sengketa. Jadi itu dulu ya, sebelum mekanisme itu. Maka ada pencegahan, penyelesaian, pemantauan, persiapan itu. Nah, adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi 2 mekanisme. Yang pertama, kita tahu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana pada undang-undang tersebut Bawaslu diberikan kewenangan untuk pertama kali tentang penyelesaian sengketa yang mana pada pemilu sebelumnya tidak ada kewenangan tersebut. Dulu itu nggak ada. Tapi namun di sini itu kenyataannya proses penyelesaian sengketa sudah dilakukan Bawaslu sejak pemilihan kepala daerah pada tahun 2015. Hal demikian menandakan secara kelembagaan Bawaslu sudah siap menjadi lembaga yang dapat memberikan keadilan bagi peserta pemilu. Sebenarnya sudah sangat jelas itu ya, kalau keadilan pemilu itu sudah dilakukan pada saya sampaikan tadi itu sejak tahun 2015 tentang pilkada. Bawaslu di sini bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota itu yang diatur di dalam pasal 466 sampai dengan pasal 469 Undang-Undang Pemilu. Ini spesifik sekali. Nanti mungkin pada suatu ketika bahkan sudah pernah kita sampaikan hal ini. Kemudian mekanisme yang kedua, penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur di dalam pasal 470 sampai dengan pasal 472 Undang-Undang Pemilu sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Ya, ini kalau penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Sengketa pemilu itu terjadi karena ada hak peserta pemilu maupun peserta pemilihan yang dirugikan. Dalam penyelesaian sengketa, objeknya berbeda antara pemilu dan pemilihan. Jadi pemilu dan pemilihan itu ada perbedaan ya. Pemilu objeknya itu ada 2, yaitu keputusan dan berita acara KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Tetapi jika pada pemilihan objeknya bertambah, bisa berupa perbedaan penafsiran serta bisa pengakuan yang berbeda, penolakan, penghindaran antar peserta. Kemudian terkait metode penyelesaian sengketa proses pemilu dan metode penyelesaian sengketa proses pemilihan, dalam penyelesaian sengketa proses metode yang digunakan adalah mediasi. Kemudian kalau mediasi itu tidak cukup selesai, sudah cukup mediasi. Kemudian kalau belum diputuskan atau tidak sepakat, maka ada yang namanya dilakukan dengan adjudikasi. Dan proses cepat itu berbeda dengan pemilihan metode yang digunakan adalah, jadi ada proses cepat ya di sini itu berbeda. Jadi di sini itu sering dilakukan di pilkada. Itu digunakan adalah musyawarah ya. Jadi musyawarah itu ada 2 juga, musyawarah tertutup. Kemudian kalau di musyawarah tertutup tidak sepakat, maka dilanjutkan dengan musyawarah terbuka. Nah,
Kedua metode ini digunakan Bawaslu dalam jangka waktu 12 hari kerja untuk penyelesaian sengketa proses. Kalau di 1 hari malah ya, kalau di pilkada ya itu 1 hari. Tapi kalau proses penyelesaian proses sengketa itu 12 hari kerja untuk penyelesaian sengketa proses. Yang terakhir, bagaimana gugurnya di penyelesaian sengketa prosesnya itu bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, bila pemohon atau termohon meninggal baik dalam pemilu ataupun pemilihan. Jadi ini gugur ini. Kemudian yang kedua, pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 kali berturut-turut dalam proses musyawarah sesudah diundang secara sah pada penyelesaian sengketa pemilihan. Kemudian yang ketiga, pemohon tidak hadir 2 kali berturut-turut dalam proses mediasi pada proses mediasi pertama pada penyelesaian sengketa pemilu. 4. Pemohon tidak hadir 2 kali berturut-turut dalam proses adjudikasi pada proses adjudikasi pertama pada penyelesaian sengketa pemilu. Yang kelima, apabila pemohon telah memenuhi tuntutan termohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa. Yang keenam, apabila pemohon mencabut permohonannya baik pada penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan. Sengketa itu terjadi dikarenakan ada salah satu pihak peserta pemilu yang dirugikan. Akan tetapi, segala perkara atau sengketa dalam pemilu pasti bisa diselesaikan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dengan pemilik kewenangannya masing-masing, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum kepemiluan agar supaya tercipta keadilan tersebut. Jadi itu Mbak Nisa, bagaimana sebenarnya mekanisme yang sudah kita lakukan dan kita pahami. Kita sudah pernah melakukan penyelesaian sengketa, ada 2 sengketa yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Itu Mbak Nisa. Kemudian Pak Sugini, Bawaslu selain berwenang dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, Bawaslu kan juga mempunyai kewenangan dalam menindak pelanggaran. Nah, lalu bagaimana Bawaslu memastikan tersedianya mekanisme penanganan pelanggaran berjalan sesuai dengan prinsip keadilan pemilu? Jadi kalau kita lihat ke Undang-Undang 7 2017 di dalam pasal 101 bahwa Bawaslu itu mempunyai tugas untuk pertama adalah pencegahan. Ketika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi suatu pelanggaran, di situ mekanisme proses berjalannya acara penyelesaian pelanggaran ini baru muncul sebenarnya. Nah, seperti apa yang ditulis dalam oleh IDEA sendiri bahwa dan itu menjadi rujukan banyak organisasi termasuk negara-negara merujuk ke situ bahwa dalam sistem atau konsep keadilan pemilu itu ada 3 sebenarnya. Di sini ada pencegahan yang tadi yang menjadi tugas kita juga dalam undang-undang menjadi diberikan kepada Bawaslu untuk melakukan pencegahan. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa. Sengketa di sini adalah sengketa dalam arti pelanggaran dan sengketa proses, ya, ataupun sengketa hasil. Ini lebih umum sebenarnya dalam gambaran yang disampaikan Nasional ID dalam bukunya dalam kerangka acuan sistem keadilan pemilu itu. Dan ada satu lagi suatu sistem keadilan pemilu dalam penyelesaian itu disebut dengan suatu alternatif juga ya, bahwa itu informal, penyelesaian secara informal. Bisa disebut bahwa kalau dulu itu ADR ya, alternatif dispute resolution, penyelesaian itu dilakukan di luar kerangka yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dalam proses formal mekanisme penyelesaian pelanggaran ini di sini ada 2 yang ditulis oleh IDEA dan menjadi rujukan atau acuan dari banyak negara yang menganut sistem demokrasi. Itu ada 2, satu korektif dan punitif. Kalau korektif itu pengajuan gugatan atas
oleh para pihak yang merasa dirugikan dalam penyelenggaraan pemilu. Dan yang dimunculkan adalah adanya putusan yang bisa merubah terus atau memperbarui itu. Nah, yang punitif atau sanksi atau hukuman di sini rata-rata biasanya terjadi pada kasus-kasus pidana, ya, kasus-kasus pidana, sanksi atau hukuman. Saya jelaskan juga bahwa pelanggaran sebenarnya kan kalau di pelanggaran itu ada empat, gitu. ada empat macam pelanggaran. Pelanggaran kode etik yang ditangani oleh DKPP. Mereka punya mekanisme sendiri untuk penyelesaian sengketa gitu. Terus yang kedua adalah pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilu. Yang biasanya ini adalah penyelenggara pemilu menjadi terdugannya atau termohon. Yang ketiga adalah tindak pidana pemilu. Nah, ini prosesnya cukup panjang dari Bawaslu ke penyidik kepolisian, kejaksaan, baru di pengadilan. Ini mekanismenya agak panjang. Dan kalau yang keempat adalah pelanggaran undang-undang lainnya. Di sini bahwa Bawaslu mempunyai satu tugas untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus apakah sebenarnya di empat ini Bawaslu mempunyai tugas itu memeriksa, menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus apakah nanti di dalam sebuah pelanggaran, apakah itu masuk undang-undang lainnya, apakah itu masuk kode etik, apakah masuk pidana pemilu atau undang-undang lainnya. Kalau undang-undang lainnya, ini kita cuma sekedar mengkaji apakah memang ada pelanggaran di situ. Setelah ada pelanggaran, mekanisme yang kita sampaikan itu adalah rekomendasi ke ASN karena terkait dengan pegawai atau dalam bahasa undang-undang itu ASN, karena di sini juga tidak cuma sekedar pegawai negeri sipil toh. Di sini ada pegawai dengan perjanjian kontrak. Ya. Kemudian terkait dengan tentang hukum acara di pemilu. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, bagaimana terjadinya hukum acara pemilu? Mungkin Pak Endro bisa menjawab, Pak. Oke, ini singkat, nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Sugi dan Bu Esri bahwa hukum acara di pemilu itu tergantung pokok permasalahan hukum apa yang sebenarnya dilakukan. Contohnya misalkan kaitannya dengan pelanggaran pidana seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sugi, bahwa tentu dalam pelanggaran pidana hukum acara yang diacu pada saat itu adalah dengan menggunakan KUHP. Jadi proses di Bawaslu sebagai informasi penerimaan awal, kemudian dilanjutkan dilimpahkan kepada kepolisian. Kemudian nanti di kepolisian apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke penuntutan, baru nanti ke pengadilan. Dan proses di dalam pengadilan juga sama seperti sesuai yang diatur dalam hukum. Nah, hukum acaranya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hukum acara peradilan pada umumnya. Kemudian hukum acara di bahwa kegiatan pemilu itu ada kegiatan sengketa. Sengketa yang seperti tadi disampaikan itu ada sengketa proses dan juga sengketa hasil. Sengketa proses tentunya akan dikaji, diselesaikan di Bawaslu, yang mana hukum acaranya juga seperti hukum acara di peradilan yang lain. Kemudian di Mahkamah Konstitusi kalau kaitannya dengan hasil. Jadi seperti itu, Mbak. Kalau menurut saya hukum acaranya masih sesuai terkait dengan pemilu itu juga tidak jauh berbeda sebenarnya dengan hukum acara pada umumnya. Mungkin Pak Sugi mungkin ada tanggapan lain. Baik, saya menambahi sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Endro, bahwa tadi saya sampaikan bahwa di dalam pelaksanaan pemilu ada empat jenis pelanggaran, dan
dua jenis sengketa. Kalau kita berbicara di Bawaslu-nya, bahwa kalau di sengketa sendiri, di sengketa itu ada dua mekanisme penyelesaian sengketa, ya, mediasi dan adjudikasi. Sebenarnya kalau kita lihat hampir mirip sebenarnya. Seperti kita kan sebenarnya bisa dibilang semi peradilan atau quasi peradilan. Kalau di mediasi ya, saya kira mediasi secara umum ya seperti itu. Kalau di situ ada mempertemukan dua belah pihak sebagai mediator Bawaslu. Terus yang kalau ketika kita sudah masuk di adjudikasi, ya sama sebenarnya prosesnya. Kita mengajukan permohonan, membacakan permohonan, ada jawaban, nanti terus pemeriksaan saksi-saksi, terus itu ada kesimpulan dari majelis. Kita pakainya majelis, bukan majelis apa ya, majelis adjudikasi, bukan hakim. kalau di pengadilan kan majelis hakim. Kita pakainya majelis. Bahasanya dipakai bahasa majelis. Terus kalau di sengketa sendiri setelah di Bawaslu tiga persoalan terkait tentang penetapan DJT, DJS, terus penetapan pasangan calon, verifikasi partai politik. Ini yang bisa ada upaya hukum untuk ke petun, ya, pengadilan tata usaha negara. Nah, kalau sudah di pengadilan tata usaha negara sama, cuma bedanya waktunya dibatasi. Kalau di perkara pemilu itu cuma kalau nggak salah 21 hari harus sudah diputus. Kalau di petun ya, di pengadilan tata usaha negara. Terus kalau kita berbicara masalah pidananya, itu prosesnya juga mekanisme acaranya sama dengan KUHP. Kita undang-undang acara pidana sama, pemeriksaan saksinya sama, pembuktiannya sama, semuanya sama. Cuman memang kembali ke waktu yang dibatasi, sangat terbatas. Kita punya waktu 14 hari di Bawaslu untuk menentukan bahwa itu sebuah pelanggaran pidana atau bukan. Nanti di penyidikan ada 14 hari lagi, di kejaksaan 5 hari, plus 3 hari kalau belum lengkap. Nah, nanti di pengadilan negeri ada 7 hari yang pengadilan negeri harus sudah memutuskan, dan ada upaya banding. Ya, untuk pidana ada upaya banding jika salah satu pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa ini merasa tidak puas dengan putusan hakim pengadilan tingkat pertama tadi di pengadilan negeri, ada upaya banding yang merupakan upaya terakhir dan final, ya. Sama 7 hari sudah harus selesai. Kalau proses acaranya sama, cuman waktunya yang dibatasi. Kalau di Mahkamah Konstitusi ya seperti itu sama, cuman ya waktunya terbatas semua karena mungkin saking banyaknya gugatan atau permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Kalau di keberatan perselisihan calon presiden itu kan cuma 14 hari sudah harus diputus. Kalau kita melihat ke Undang-Undang 7, kalau nggak salah kan 1 bulan sudah harus diputus untuk yang DPR. Kalau di di DKPP lah, itu yang tidak kami temukan di dalam Undang-Undang 7 itu harus berapa hari tidak ada. Mungkin di hukum acaranya DKPP sendiri kita bisa temukan. Kembali berbicara tentang adil. Adil itu kan juga berbicara juga tentang kesetaraan. Lalu bagaimana kesetaraan atau keadilan yang ada di dalam penyelenggaraan pemilu? Mungkin Bu Evi atau Pak Sugi bisa menjawab penyelenggaraan keadilan yang ada dalam penyelenggaraan pemilu. Mungkin Baby dulu. Baik, kita lihat bahwa berbicara tentang keadilan di dalam penyelenggaraan pemilu, gitu, berarti kita berbicara tentang apa, gitu ya, tentang kesetaraan. Dimaksud ini adanya keterlibatan dari masyarakat, ya.
peserta dan si penyelenggara. Penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk peserta dan masyarakat sama-sama di mata hukum, tidak membeda-bedakan laki-laki ataupun perempuan. Hal ini sudah menjadi bukti nyata bahwa besarnya keterlibatan perempuan ini ya dalam pemilu dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan program yang disusun oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, sangatlah penting bahwa penyelenggara pemilu secara sadar dan proaktif mengikut sertakan gender ke dalam analisis, perencanaan dan implementasi seluruh kegiatannya dan juga interaksi dengan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam proses kepemiluan. Jadi kita sudah aman ya kalau kita lihat di undang-undang, tapi jangan melihat keamanan tentang perempuan itu karena kita akan melihat justru kapasitasnya. SDM-nya itu jangan sampai tertinggal. Dengan adanya undang-undang kita 30% itu di mana-mana harus ada perempuan, kita akan merasa nyaman, pasti ada jatah, tapi tidak bisa. Kapasitas tetap kita utamakan, jadi kita tidak boleh kalah dengan laki-laki. Itu bersama gender. Tapi keadilan pemilu bukan hanya perempuan saja, tetapi semuanya elemen masyarakat yang dimasukkan sini termasuk NGO juga gitu ya, semuanya juga terlibat itu. Meskipun aparat gitu ya, kalau TNI, polisi tidak memilih, tetapi mereka juga keamanan penting sekali. Mereka pun juga harus terlibat di dalam pemilu meskipun mereka tidak memilih. Tetapi bagaimana mereka mengamankan di dalam pemilu? Harapan kita adalah seperti itu. Gitu. Saya kira itu Mbak Nisa. Mungkin Pak Sugi atau Pak Endro ada tambahan? Pak Endro dulu. Oke, jadi ini ya. Di kita itu menganut sistem one man one vote. Nah, itu kan juga sebenarnya mencerminkan sebuah makna keadilan. Di mana walaupun jabatannya tinggi dengan orang yang hanya misalkan kalangan rakyat biasa itu kan, dia mempunyai satu suara sama saja maksudnya. Pejabat ya satu suara, orang rakyat jelata, orang rakyat biasa ya juga satu suara. Itu merupakan salah satu bentuk perlakuan yang seperti saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah perlakuan yang sama, perlakuan yang sama. Nah, jadi ini makna menurut saya juga bahwa asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, jujur dan adilnya adalah perlakuan yang sama bagi pemilih walaupun tanpa melihat latar belakang dari pemilih itu sendiri. Terus kemudian kaitannya dengan peserta misalkan. Adil peserta juga harus mempunyai perlakuan yang sama. Bukan masalah nanti partai penguasa, partai oposisi, partai dan lain sebagainya, enggak ada. Tetapi semua peserta yang mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Begini. Mungkin Pak Sugi. Ya, sedikit. Tadi sama Mas Indro sudah disampaikan bahwa one value. Ya. Satu orang, satu suara, satu nilai. Bahasa apa namanya, orang itu ya nilainya satu kan, suaranya satu, walaupun dia pilih berapa kali pun. Ya. Makanya ketika kita berbicara hukum pidana, ketika ada orang pilih lebih dari satu kali, ada hukum pidana. Nah, kembali ke konsep keadilan pemilu, bahwa kalau kita melihat dari apa yang disampaikan penampilan Surprakti itu, bahwa di situ selain kerangka hukum yang menjadi apa namanya ya, bagian dari apa yang dinamakan keadilan pemilu, di situ disebutkan ada kesetaraan pemilih dan integritas penyelenggaraan pemilu, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama, hak pilih yang sama dan hak dipilih, kecuali ya secara hukum dia sudah dicabut hak pilihnya, gitu ya. Ini setara semua, berhak untuk memilih dan berhak untuk dipilih kalau dia mau mencalonkan diri ya, ya itu kesetaraannya di situ. Terus setiap tahapan peserta pemilu mempunyai hak yang sama. Itu dapat dilihat dari jadwal-jadwal kayak ini di dalam kampanye, ya kan? Di dalam kampanye
setiap partai politik peserta pemilu kan mempunyai hak yang sama, mempunyai waktu yang sama, bagian yang sama, hari yang sama, gitu kan? ada apa namanya itu kesetaraan. Tidak melihat bahwa itu partai besar, partai kecil, dia mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan waktu untuk apa namanya menyampaikan, mensosialisasikan partainya, partai-partai itu sendiri, gitu ya. Terus yang lain lagi bahwa di dalam konsepnya Undep sendiri bahwa kesetaraan itu juga ada 11 prinsip ya, yang disampaikan oleh Undep bahwa suatu keadilan pemilu itu tercapai. Gitu ya. Ada 11 prinsip, diantaranya adalah di situ ada kesetaraan, tidak sekedar kesetaraan antara laki-laki perempuan, tapi secara umum. Ya. Pemilih di sini berbicaranya tentang pemilih dan tahapan pemilu sampai selesai, seperti itu. Ya. Kemudian Pak Hendro nih, kalau tadi kita berbicara tentang keadilan dalam penyelenggaraan, kemudian saya mau bertanya tentang penyelenggara. Nah, apa sih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk mewujudkan keadilan pemilu itu sendiri, Pak? Ya, jadi sebelum kita masuk ke situ ya Pak, tapi tentu harapan kita, saya yakin juga bahwa semua penyelenggara pemilu juga mempunyai pemikiran yang sama. Intinya bahwa penyelenggara pemilu yang ada 3, Bawaslu, KPU, maupun DKPP, semuanya bertugas sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban masing-masing. Dalam mewujudkan keadilan pemilu yang harus dilakukan itu tentunya yang pertama harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Jadi harus menguasai aturan, harus menguasai batasan-batasan terkait peraturan perundangan yang memang harus berlaku, ya harus berlaku, yang tidak ya larangan-larangan ya harus disampaikan juga. Itu yang pertama, misalkan harus profesional. Yang kedua independen juga harus dipegang teguh tentunya sebagai penyelenggara, tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke atas, tidak memihak ke bawah. Jadi yang mana bahwa prinsip untuk mewujudkan keadilan menganggap semua peserta, menganggap semua kontestan ini mempunyai perlakuan yang sama, independen. Dan yang ketiga itu ada imparsial juga, tidak harus intinya teguh berpendirian. Kalau memang A salah, ya harus kita katakan salah. Jangan sampai ini saudara, ini kerabat, ini siapa lagi. Nah, itu jadi harus mempunyai prinsip-prinsip yang mana bahwa sebagai penyelenggara menempatkan sesuatu hal pada tempat yang seharusnya, itu dari kontestan. Kemudian kalau kita melihat secara warga negara, memperlakukan warga negara sebagai pemilih, itu juga mereka harus diperlakukan dengan adil tanpa melihat kondisi fisik. Misalkan kadang kan kita akses untuk ke sebuah tempat pemungutan suara sulit itu kalau dijangkau orang yang mempunyai disabilitas, kebutuhan khusus. Nah, itu juga harus dipikirkan. Seperti tadi sudah disampaikan, ada one man, one vote, one value. Pak Sugi itu menambah itu bahwa semua orang punya nilai yang sama, suara yang sama, Nah, hal itu jadi perlakuan kepada setiap pemilih yang akan menggunakan haknya juga harus sama. Mereka harus punya pengetahuan yang sama. Kita bersosialisasi juga harus menyasar ke semua pihak, tidak hanya ke pihak laki-laki saja. Tadi seperti yang disampaikan Bu Evi, laki-laki, perempuan 30%, 70%, bukan itu. Tapi perlakuannya sama, setiap orang, setiap elemen
sebagai pemilih mendapatkan apa yang memang menjadi hak dari pemilih. Mungkin itu menurut saya bahwa penyelenggara pemilu dalam rangka mewujudkan keadilan pemilu harus memedomani beberapa hal nilai-nilai dalam demokrasi. Mungkin Bu Evi atau Pak Sugi ada tambahan atau tidak? Ya, sedikit. Oh, Ini sih sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Hendro bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu itu punya integritas yang tinggi, bahwa perilaku kita ya perilaku yang jujur, yang objektif, yang profesional. Bahwa ketika aturan mengatakan seperti ini, ya udah jalankan seperti ini. Gitu. Kalau kita kembali ke konsep dari sistem keadilan pemilu sendiri, bahwa di situ adalah adanya kerangka hukum, terus kesetaraan pemilih, terus adanya penyelenggara yang independen, terus adanya penyelenggara pemungutan suara yang berintegritas, penyelesaian sengketa dan pelanggaran yang tepat waktu. Dan di sini keadilan pemilu ini penyelenggara di situ menjadi satu bagian atau mungkin satu variabel yang memang harus diperhitungkan untuk menciptakan suatu keadilan pemilu itu sendiri. Kita harus mempunyai independensi sendiri. Tidak bisa yang namanya ada memihak salah satu kontestan. Itu tidak seperti itu, bahwa kalau seperti itu nanti kita kena etik. Ya mungkin bahwa kerangka konsep sistem keadilan pemilu itu yang sekarang kita pakai, sekarang kita pedomani apa yang disampaikan untuk saat ini kan yang menjadi patokan kan apa yang disampaikan oleh atau yang jadi rujukan kan apa yang menjadi yang disampaikan oleh IDEA itu sendiri, bahwa sampai sekarang dimanapun, negara manapun memakai itu gitu. Kerangka-kerangka yang ada di IDEA itu. Ditambah lagi bahwa seorang penyelenggara pemilu kita kita punya integritas, punya tidak imparsial tadi. Parsial apa ya Mas ya? Menjunjung tinggi sikap-sikap yang baik itu kan. Kalau memang sebuah pemilu harus menjadi sumber keadilan pemilu, memenuhi sistem keadilan pemilu ya semua penyelenggara pemilu, tidak hanya Bawaslu, KPU, terus DKPP itu menjadi satu kesatuan. Dia harus mempunyai integritas yang tinggi untuk melaksanakan apa yang menjadi tupoksinya, tuwekenya, tugas wewenang dan kewajibannya itu. Kemudian untuk Bu Evi nih Bu, tadi ya seperti apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Endro dan Pak Sugi tentang perlakuan kepada peserta pemilu nih Bu. Bagaimana sih sikap keadilan yang diperoleh oleh peserta? Apakah ada perlakuan khusus nih Bu? Kalau misalnya ini calon pendatang baru, terus ini calon incumbent, udah kenal udah lama gitu. Apakah ada perlakuan yang berbeda Bu? Jadi begini ya Mbak Nisa ya. Jadi calon itu tetap diperlakukan dengan adil ya, tidak mungkin. Apalagi tadi sudah sampaikan penyelenggara pemilu ini cukup menentukan, bahkan bisa kena kode etik ya. Jadi perlakuan secara adil otomatis. Karena apa? Karena kita sebagai penyelenggara, apalagi itu bagaimana kita memperlakukan dengan adil ya, tidak ada keistimewaan apapun buat para peserta, sama-sama diperlakukan. Jadi peserta entah itu partai politik, bahkan ada saudara kita yang di partai politik, teman-teman kita kadang-kadang itu titip biar kita tidak ditindak, nggak bisa, kita harus punya integritas. Maka ini penting sekali tadi sebagai penyelenggara pemilu, integritas itu menjadi hal yang utama. Tapi kalau integritasnya lemah, bahasanya kalau keimanan kita gitu ya, kalau di sini itu tidak sesuai dengan undang-undang, maka ya mau tidak mau
kita pasti kena DKPP nih, kena kode etik karena kita harus memperlakukan sama ya, sama meskipun itu saudara kita gitu ya. Peserta pemilu itu kan bisa calon anggota DPR, calon di situ itu ada bupati, wakil bupati, itu sampai dengan presiden, wakil presiden. Itu mau tidak mau penyelenggara pemilu harus memperlakukan adil, tidak boleh mengistimewakan meskipun itu saudara kita sendiri itu ya. Nah, terkait dengan konsep sengketa ya, konsep sengketa dalam keadilan pemilu yang harus terpenuhi ini meliputi yang pertama itu tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa. Nah, tersedianya mekanisme penanganan pelanggaran dan tersedianya hukum acara pemilu. Tadi kita sudah jelaskan sebenarnya. Nah, kesetaraan di dalam penyelenggaraan yakni meliputi adanya keterlibatan seluruh elemen dalam pemilu, semuanya ya, tidak boleh tidak itu. Kesetaraan dan praktek penegakan hukum pemilu, tadi sudah ada yang namanya musyawarah tertutup, musyawarah terbuka, terus kemudian ada putusan penegakan hukum, tadi ada mediasi, ada adjudikasi, itu tadi sudah itu ya. Sementara penyelenggara pemilu yang profesional, imparsial dan netral gitu ya, antara lain pekerjaan kepemiluan dilakukan berdasarkan ketentuan aturan yang pasti dan terukur. Nah, sistem kepemiluan semakin terbuka, maka penyelenggara pemilu di sini kita harus tahu bahwa bagaimana penyelenggara pemilu itu kita harus pahami persis, dan tentunya di dalam penyelenggaraan pemilu kita sebagai penyelenggara pemilu harus secara adil, itu seperti itu. Nah, itulah yang sudah kami dengan teman-teman ya Mbak Nisa, saya, ada Mas Endro, ada Mas Sugi, semua komisioner ini sudah menyampaikan insya Allah hampir seluruhnya. Jadi kami sebagai koordinator sengketa ini mengundang 2 anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Ini sangat istimewa mungkin karena ini acara habis halal bihalal gitu ya. Kita paling tidak itu kita punya teman, dan mudah-mudahan ke depan lagi kita Bawaslu khususnya Kabupaten Banjarnegara semakin baik, dan mudah-mudahan penyelesaian sengketa ke depan yang penting kita tidak ada sengketa gitu ya. Kita berlima mudah-mudahan selalu rukun, aman, saya kira itu seperti itu. Nah, itu monggo kalau ada penambahan buat teman-teman kami persilakan. Monggo Pak Sugi atau Pak Endro sebelum saya tutup. Ya, saya nambah sedikit saja bahwa tadi kesetaraan mekanisme ya tentang mekanisme. Sebenarnya sudah, kalau mekanisme itu sudah ada sebenarnya, mekanisme penyelesaian sengketa itu sudah ada. Secara umum kan tadi sudah disampaikan bahwa ketika itu pilkada atau pemilihan kepala daerah ada sistem musyawarah tertutup terbuka. Terus kalau di pemilu ada mediasi, adjudikasi, gitu ya. Terus kalau itu di proses pemilu, sengketa proses. Kalau di pelanggaran sendiri kan sebenarnya juga sudah ada ketika kita memeriksa, mengkaji, ya, memutus untuk sebuah pelanggaran. Kita lihat, kita harus memilah-milah dulu untuk dijadikan apakah itu masuk yang mana. Itu kan sudah ada mekanisme sendiri, sudah ada batasan-batasan di dalam undang-undang kepemiluan. Ya, terakhir jadi begini, kalau kita melihat ingin mewujudkan sebuah keadilan, saya tidak akan membahas mekanisme. Saya kira yang sudah dibahas Mas Sugi dan Bu Evi. Saya terkait bahwa pemilu ini adalah hajatan kita bersama. Dalam rangka mewujudkan keadilan, maka perlu peran serta semua pihak. Nah, rakyat itu sebagai pemilik kedaulatan di sini. Nah, harapan saya sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada itu menyadari bahwa mari kita bersama-sama mempunyai keinginan yang sama dalam rangka mewujudkan pemilu yang berkeadilan. Nah, itu pesan saya, dengan cara apa? Dengan ikut berpartisipasi dalam rangka baik pengawasan maupun sebagai pemilih dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak Nisa. Terima kasih Pak Endro, Pak Sugi, dan Bu Evi. Baik, sahabat Bawaslu sekalian, dari diskusi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Endro, Pak Sugi, dan Bu Evi, dapat sedikit saya rangkum di sini bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dari narasumber kita, bahwa keadilan pemilu itu mencakup semua tahapan pemilu, mulai dari tindakan dan keputusan yang perlu diambil untuk mencegah
munculnya sengketa sampai pada putusan akhir atas gugatan yang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pemilu. Dan keadilan pemilu itu penting untuk menjamin semua tindakan yang diambil dalam proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum demi menjamin dan menegakkan pemilu yang adil, jujur, dan bermartabat. Seperti itu, sahabat Bawaslu. Dan tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada sahabat Bawaslu sekalian untuk mengikuti semua akun sosial media Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Dan kemudian saya juga ingin mengajak sahabat Bawaslu untuk mengirimkan komentar ataupun pertanyaan kepada kami di kolom komentar yang ada di bawah. Dan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat untuk sahabat Bawaslu sekalian dan bisa menjadi berkah bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Saya Anissa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.